Kompak. Hari ini bahagia? Mari kita jabat tangan kiri sebelah kita. Kanan, kiri, depan, belakang semua jabat tangan kasih senyum manis. Karena memang kita semua bersaudara manis toh. Yo, sudah kita kasih manis sudah Ibu Bapak ya. Nah, iya kita bersaudara semua, iya. Sesuai tadi lagu yang sudah dikumandangkan ya, mantap. Itu sudah, jangan terlalu lama nanti beta nih lama sekali renungannya Ibu Bapak ya. Ada 2 jam sudah, makanya siap mental. Maka bahagia dulu ya, senyum dulu hari ini. Karena ingin semuanya senyum maka beta hari ini akan berikan games dulu. Supaya kita bahagia dan ada sesuatu yang manis untuk kita yang selalu manis. Ya. Tebak dulu, kalau bisa angkat tangan. Oke. Tebak-tebakan. Hewan-hewan apa yang sehat? Iya. Saya mendengar suara dari seberang. Hewan-hewan apa yang sehat? Kalau kita punya cucu, atau dulu kita ingat-ingat masa anak kita masih kecil, kita selalu menimang dia selalu dengan lagu ini. Dan ada binatangnya di situ. Angkat tangannya Ibu Bapak, jangan malu-malu sudah. Mari. Angkat tangan, siapa yang tahu ada? Ibu atau Bapak silakan berdiri. Saya tidak bisa melihat, mohon maaf. Bapak atau Ibu yang angkat tangan itu tadi? Oh Ibu, mari. Bebek angsa, bukan, bebek sudah dipotong Ibu, masuk kuali, kasihan sudah. Iya, Ibu berdiri sudah. Kalau angkat tangan sudah berdiri. Iya, bagaimana Ibu? Apa Ibu? Nyamuk. Kasihan dia sudah barusan saya tepok mati. Tidak sehat. Ada lagi tadi. Oh, depan. Iya, berdiri Ibu. Saya kayaknya langsung ke depan saja. Belalang kupu-kupu. Ya belalang kan. Belalang. Iya. Kalau malam minum susu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Sudah, ini sah. Tolong dibacakan Mama Cantik. Dibaca dulu pesannya. Baca kok. Pergi ke warung membeli kentang. Pulang-pulang membawa pepaya. Saya mau kasih coklat ini ke semua yang datang. Hai, dapat Tapi ukurannya kecil saja ya. Ai, kecil. Son ada besar kok. Bagi sudah toh. Sudah kabar baik dari Mama, kita bagi-bagi tuh coklat Kecil saja Mama, kecil saja. Iyo, dan banyak Mama. Iyo, mau lagi? Lagi dong. Binatang apa yang selalu mencari bapaknya? Ayam. Kenapa ayam? Nggak tahu jawabannya. Salah. Sudah kenceng, salah pula. Belum lama ini binatang ini dikurbankan. Siu kasihan. Dari mana sapi Mama Saya ada jawabannya sapi di sini. Salah. Ada yang tahu? Ya Mama, Ibu. Ya. Kenapa kambing? Kenapa kambing? B. Itu ya. Jawabannya kambing karena dia mencari babenya. B. Oke, baiklah. Ini. Oh, mencari babenya.
Dengan penuh kasih aku memberikan coklat ini kepada saudaraku yang duduk di depanku. Oh, Pak, dapat coklat, Pak. Jangan takut, Ibu juga pasti dapat karena sudah mau memberi. Terima kasih. Oke, yuk. Hewan-hewan apa kalau dikasih obat malah mati? Mari berdiri. Bapak tersayang, Bapak berdiri Bapak. Apa Pak jawabannya Pak? Kenapa Pak? Oke Bapak. Mari Bapak. Oh, terima kasih. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Jangan lupa membeli rambutan. Cakep. Daripada coklat ini saya simpan, Ya. Lalu lebih baik untuk liturgos yang penuh senyuman. liturgosnya mana? Liturgosnya mau diberikan coklat. Bapak bersedia Pak? Bersedia. Ais, lain. Karena Bapak bersedia Pak. Oh ya. Ini buat liturgosnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Oke. Liturgosnya mana? Oke, terima kasih. Waduh, jauh-jauh saya jalan, saya olahraga dulu ya. Dari depan ke belakang. Mama, ini dari Bapak. Oke, siap. Ada lagi, sebentar. Hewan-hewan apa yang masih berputar atau bahkan bolak-balik setelah dia mati? Aduh, bukan Mama. Sepertinya baru melihat kecoa putar-putar karena sudah pukul ya. Oh bukan. Hewan apa yang tetap bisa bolak-balik dan berputar bahkan dia mati? Iya, ular, bukan Mama sayang. Kucing, bukan sudah. Aduh bukan. Mama, semut, bukan. Jangan sebutkan semua hewan. Jangan. Mama sayang, apa sayang? Saya tidak suka tikus, maka tidak ada di sini tikus. Tidak ada. Tadi sudah diucapkan oleh seseorang dengan suara keras, tetapi salah. Salah. Itu tadi sudah disebutkan oleh Bapak di seberang sana, tetapi salah. Silakan berdiri. Iya, Mama, silakan berdiri. Apa, Mama? Oh, bukan. Silakan berdiri. Iya, Mama sayang cinta. Apa? Ayam. Mau tahu kenapa ayam? Karena ayam terus berputar-putar bolak-balik kalau dia dipanggang. Coba Mama panggang itu ayam satu sisi saja, pasti gosong toh. Jadi perlu kita bolak-balik berputarnya dia. Ayo sayang kasih ya. Tapi Mama hebat Mana Mama? Mari sudah. Joko ayam. Mari. Silakan Mama. Suka mangga. Yang kencang ya Mama ya. Silakan Mama sayang. Coklat ini memang untuk aku. Ya sudah, jangan dibagi-bagi yang lain. Untuk Mama sah. Mari sudah, itu sudah. Terima kasih sama-sama. Satu lagi, hewan-hewan apa yang selalu menolak? Dikasih apa? Menolak dia. Ya Bapak. Bukan Pak. Itu kata orang Jawa itu. Bukan. Saat ini kita berada di Ambon ini. Tidak ada moh ya. Ada yang tahu? Mau dikasih apa? Pokoknya enggak. Iya sayang, ada anak kecil, mari sudah cantik. Apa jawabanmu? Apa sayang? Tahu? Jawab sudah. Iya. Lumba-lumba. Agak salah, tapi benar kata pengulangan. Betul. Tapi kurang tepat. Ada? Ini pengulangan. Burung apa Mama? Burung gagak. Kenapa gagak? Gagak. Enggak ya. Burungnya enggak mulu ya. Oh iya betul. Dari tadi 2 kali jawab yang benar.
Baca dulu suratnya Mama. Sebelum coklat ini aku terima, aku mau bilang, aku sayang kalian semua. Nggak klop, berdiri tadi kata temannya, suara lebih lantang. Bagaimana terakhir kata kalimatnya? Mari. Iya, Ulangi. Iya, yang terulangi Mama, ulangi semua. Sebelum coklat ini aku terima, aku mau bilang, aku sayang kalian semua. Kasih. Sarangeo gitu ya Mama. Mama jadi cueki, katanya disayang sama semua. Sarangeo. Oke. Sudah ya, sehabis. Kalau masih ada di Family Mart, Alfamart masih aman. Yo, nanti sudah. Oke, Ibu Bapak terkasih izin. Bahagia semua? Ada yang bilang tidak bahagia karena saya tidak dapat coklatnya. Siu kasihan ya. Oke Ibu Bapak terkasih, hari ini renungan kita bertemakan kesetiaan generasi muda bagi lansia. Kita tadi sudah menikmati dari Rut pasal yang pertama ayat 7 sampai 17. Penekanannya di ayat 16 dan 17 ya. Ibu Bapak bisa baca kembali. Saya akan menceritakan sebuah kisah kecil dulu. Di sebuah kota kecil tinggallah seorang mahasiswa bernama Daniel. Setiap pagi dia harus bangun pukul 5, pergi ke kampus dan beraktivitas seperti biasa. Intinya sama seperti anak muda lainnya. Dia melakukan tugas-tugasnya, mengerjakan tugasnya di kampus, berorganisasi di kampus, pulang dari kampus dia pulang ke rumah, asik di kamarnya dengan gadgetnya dan begitu setiap hari. Tapi ada satu hal yang berbeda Ibu Bapak, Daniel ini sejak kecil ditinggal oleh ibu bapaknya dan diasuh oleh neneknya seorang diri. Neneknya sudah berusia lanjut kurang lebih 90 tahun. Ada di sini usia 90 tahun? Wis anugerah itu kalau yang sudah mencapai 90 tahun ya. Neneknya ini tubuhnya membungkuk. Badannya sering gemetaran. Kalau jalan pelan sekali. Lambat sekali. Dan ada satu hal yang unik. Kalau bercerita selalu diulang-ulang. Ceritanya itu saja. Kisah tentang masa mudanya, tentang waktu dia bertemu dengan suaminya, kemudian menikah, punya anak, lalu zaman masih saat itu tidak ada listrik dan sebagainya. 1-2 kali Daniel mendengar cerita itu terpana. Suka dengan ceritanya, tapi lama-kelamaan bosan. Diulang-ulang terus gitu ya. Lama-kelamaan ketika dia mendengar cerita neneknya, dia megang HP, fokus ke HP. Dia tidak lagi mendengarkan cerita neneknya. Daniel sudah mulai lelah menjaga neneknya seorang diri. Lama-lama dia cuek, perhatiannya setipis tisu. Suatu malam hujan lebat turun, petir menyambar. Dan akhirnya listrik pun padam. Daniel terbangun dari tidurnya, kemudian dia mengambil flash di HP, dia keluar kamar dengan tujuan pergi ke dapur mengambil lilin. Ketika dia melewati ruang tamu kaget, karena tiba-tiba ada neneknya sedang duduk, bukan hanya sekedar duduk tapi memegang sebuah figura yang dimana itu ada foto keluarganya yang sudah lama sekali. Kemudian Daniel menghampiri neneknya. Nek, sedang apa di situ sendirian? Neneknya bilang, Niel, nenek cuma takut rumah ini makin lama makin sepi. Daniel pun terasa terpukul hatinya. Karena ternyata selama ini dia tidak punya waktu untuk menemani neneknya. Bukan obat, bukan makanan, bukan minuman yang diperlukan setiap hari oleh nenek. Tapi teman untuk bisa diperhatikan, untuk mau mendengarkan ceritanya. Sejak saat itu Daniel berubah. Dia mau menemani neneknya. Dia mau mendengarkan cerita yang walaupun dia tahu ceritanya bagaimana. Dia meletakkan HP-nya, duduk bersama dengan neneknya, bersenda gurau, bahkan mengajarkan neneknya bagaimana menggunakan video call supaya bisa berhubungan dengan saudara-saudaranya di kampung halaman. Bahkan dia pergi ke gereja bersama dengan neneknya, berjalan sangat pelan
untuk seirama dengan langkah neneknya. Suatu ketika temannya berkata, "Niel, kok mau sih dirimu menemani nenekmu yang ceritanya diulang-ulang mulu, pasti bosan. Jalannya lama banget kayak kura-kura. Emang kamu betah?" Daniel bilang, "Aku waktu kecil udah ditinggal bapak ibuku. Nenekku yang jaga. Nenekku itu mengajarkan aku berjalan. Ketika aku baru belajar jalan, aku gak bisa lari dong, jalanku pasti pelan. Tapi nenekku setia berjalan bersama dengan aku, selambat apapun aku. Makan aku selalu diemut, tapi nenekku sabar. Masakan sekarang, nenekku yang lambat itu aku tinggalkan." Satu malam, neneknya jatuh sakit dan berhari-hari hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kemudian dia memanggil Daniel. Niel sambil memegang tangannya. Neneknya berkata, "Terima kasih ya sudah mau nemenin nenek. Nenek pergi dulu." Setelah pulang dari pemakaman, Daniel mengambil Alkitab milik neneknya yang sering dia baca. Tiba-tiba ada secari kertas tertulis seperti ini. "Tuhan, terima kasih. Di masa tuaku kau mengirimkan malaikat kecil bernama Daniel untukku." Sejak saat itu Daniel mengerti bahwa mengasihi lansia itu bukan kewajiban, tetapi cara Allah untuk mengajarkan kita semua arti tentang kesetiaan dan kasih yang tidak meninggalkan. Di zaman sekarang ini yang serba cepat, orang-orang akhirnya bergerak dengan sangat cepat. Orang yang lambat atau gerakannya lambat pasti ditinggal. Tidak mau berhenti dan menunggu, bahkan menemani. Bisa dikatakan dunia saat ini mengalami krisis kesetiaan antar generasi. Anak-anak sibuk mengejar karirnya, rutinitas mereka lakukan. Cucu-cucu tenggelam di dalam gadget dan gamesnya. Para lansia dianggap sebagai beban, bukan harta kehidupan. Jadi kalau kita baca Rut saat ini dan bagaimana kita menggali lebih dalam tentang tokoh Rut ini bagaikan cahaya lilin yang temaram di tengah kegelapan. Lilinnya memang kecil, cahayanya kecil, tapi cukup menyinari kegelapan. Cukup. Kisah di dalam kitab Rut ini terjadi pada zaman nabi-nabi, belum ada raja pada saat itu. Dan kehidupan rohani umat pada saat itu berantakan, bahkan dikatakan sangat berantakan. Mereka tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain karena bangsa sekitarnya menyembah Allah yang lain. Strata sosial pun sangat menonjol. Yang dilihat itu hanyalah laki-laki atau mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Perempuan itu nomor sekian bahkan tidak diperhitungkan. Bagaimana dengan janda? Itu lagi tidak masuk dalam hitungan. Naomi kalau kita lihat di sini, dia sudah kehilangan suami dan bahkan 2 anak laki-lakinya. Apa yang diharapkan lagi? Jadi kalau seorang perempuan sudah kehilangan suami bahkan anak laki-lakinya, maka dia pun tidak ada lagi pelindungnya. Kehilangan secara strata ekonomi, martabat kehormatan secara sosial pun kandas. Intinya harapan akan masa depan juga hilang. Di tengah kehilangan dan kesepian itu, Naomi memiliki 2 menantu. Tapi apa akan dikatakan Naomi? Dia sadar hidupnya tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu dia menyuruh Orpa dan Rut untuk pulanglah ke rumahmu. Pulanglah ke tanah airmu. Kau masih muda, kau masih bisa menikah lagi. Kau masih mendapatkan kehormatan di dalam keluargamu. Jangan ikut aku. Orpa yang tadinya menolak pada akhirnya meninggalkan Naomi. Apa kabar dengan Rut?
Rut memilih sesuatu yang tidak lazim, Ibu Bapak. Sesuatu yang menurut kita tidak logis secara manusia. Rut memilih untuk tinggal bersama dengan Naomi. Menemani Naomi. Tinggal bersama dengan perempuan tua yang miskin, tidak punya apa-apa, harapannya sudah hancur, kehormatan, martabatnya pun sudah selesai. Ini berbeda toh Ibu Bapak dengan zaman sekarang generasi muda. Yang dicari biasanya apa? Materi, kesuksesan, kehormatan, kebebasan gitu ya. Tapi kalau kita lihat Rut, beda. Seharusnya dia bisa bebas. Dia bisa memilih jalan hidupnya lagi yang lebih baik. Dia bisa memilih suami dan kembali ke rumahnya, ke bangsanya, ke ilahnya. Tapi apa yang dia katakan? Dia tidak. Dia ikut Naomi. Bahkan dikatakan di Alkitab tadi jelas. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu. Bayangkan seseorang yang tidak mengenal Allah Israel. Allah yang disembah oleh kita. Tetapi seorang Rut bisa mengikuti dengan sangat baik. Kalimatnya jelas, tegas. Kesetiaan. Kesetiaan sejati dari seorang Rut yang memerlukan pengorbanan. Untuk zaman sekarang ini suatu hal yang tidak lazim ya. Kesetiaan untuk menemani lansia itu sederhana Ibu Bapak. Saya pernah mendengar dari beberapa orang teman-teman saya. Aduh aku gak tahan cerita nenekku dan ibuku, ceritanya diulang-ulang terus, bosen gitu ya. Sama seperti Daniel. Harus ngantri, berobat, bolak-balik rumah sakit dan sebagainya. Nunggu antrian bisa berjam-jam. Sebulan bisa berapa kali bolak-balik rumah sakit. Menemani mereka makan, menemani mereka minum obat. Duduk bersama dalam diam. Kalau kita yakin duduk dalam diam, apa yang kita pegang? HP. Kalau anak kecil bersama dengan neneknya, pasti ketika tidak tahu apa tuh cu, apa itu, gimana caranya, lama-lama apa yang dikatakan? Ah kolot nenek, berisik. Nyakitkan ya? Ya, padahal lupa pada waktu kecil apa yang terjadi. Dia anak kecil selalu nanya, itu apa, kenapa, bagaimana, tapi selalu kita jawab. Tapi hal itu sudah dilupakan. Hal-hal kecil inilah menemani mereka, memperhatikan mereka. Mungkin biasa, tapi itu luar biasa. Bagi ibu bapak, bagi oma opa. Ibu bapak terkasih, dalam perikop ini kita jelas melihat Naomi tidak membuat Rut atau Orpa untuk bertahan tinggal bersama dengan dirinya. Tidak, Naomi menyuruh mereka pulang. Karena Naomi tahu dia tidak punya apa-apa. Walaupun dia kehilangan dan kesepian semuanya. Tapi dia begitu bahagia ketika Rut itu hadir dalam dirinya. Ini yang kita rasakan toh ibu bapak. Rumah ramai. Ada anak, ada menantu, ada cucu. Tapi mereka asik sendiri. Main HP. Buka aplikasi, telepon sana sini. Ada orangnya, ada fisiknya, tapi hatinya enggak ada. Akhirnya banyak lansia berkata bahwa aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Walaupun ini kita berada di nuansa Ambon, tapi kalau orang Jerman bilang ngelongso. Ya, hidup ramai tapi hati sepi. Aku sepi di tengah keramaian. Sekarang kita lihat Rut. Memang apa sih yang diberikan oleh Rut? Apakah materi? Apakah harta? Tidak, wong dia juga baru kehilangan suaminya. Jadi apa yang diberikan oleh Rut? Apa yang diberikan? Ibu bapak tahu? Kasih sayang, perhatian, cinta kasih. Nah ini terkadang generasi muda selalu berkata, "Mah, Pak, tunggu aku sukses dulu ya. Nanti aku akan belikan mama rumah. Pak, Ma, tunggu dulu ya. Tunggu depositoku banyak dulu. Baru aku belikan mobil. Tunggu ya, Pak, Ma, aku belikan iPhone. Supaya kita bisa telepon-teleponan." Tolak ukurnya selalu materi yang mau diberikan.
Tapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita adalah perhatian, cinta kasih. Sekarang kita gali lebih dalam lagi Ibu Bapak. Apa yang mau digali? Kita lihat lagi lebih dalam mukjizat apa yang diberikan Tuhan kepada Naomi. Ada yang tahu mukjizat apa? Mukjizatnya bukan segala sesuatu yang berbau spektakuler, bukan sesuatu yang wow, bukan. Tetapi justru mukjizat ini terlihat sangat sederhana karena lahir dari seorang anak muda, Rut. Melalui Rut, Tuhan memulihkan harapan Naomi yang sempat hilang. Melalui Rut, Tuhan memberikan sukacita kepada Naomi. Melalui Rut, Naomi mendapatkan lagi kehormatannya. Yuk kita jauh melangkah, apa yang terjadi Ibu Bapak? Karena pada akhirnya ada rencana besar dalam kehidupan Naomi yang tadinya sudah terasa pahit. Karena ketika Rut menikah dengan Boas, kita tahu ya keturunan Raja Daud. Kita lihat silsilahnya apa yang terjadi. Lahirlah juru selamat, Yesus Kristus. Jangan pernah pandang diri kita hari ini pahit, tapi terus jalani proses ini. Karena ada rencana besar. Ketika perhatian dan cinta kasih itu diberikan, sekecil apapun Tuhan melihatnya. Dan Tuhan ada rencana besar untuk cinta kasih dan perhatian sekecil apapun diberikan. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah bosan menemani orang tua kita, merasa lelah tiap hari kita mendengarkan coletehannya, mendengar keluhannya, tapi di mata Tuhan itu berharga untuk kita belajar setia. Gereja hari ini, apa kabar? Gereja hari ini terkadang lebih banyak kagum dengan kekreativitasan anak muda. Anak muda yang aktif, anak muda yang energik, yang penuh dengan talenta. Tapi Tuhan mau juga melihat mereka apakah generasi muda ini mengasihi para lansia. Apakah mereka juga masih menghormati para lansia? Apakah mereka juga masih mau berjalan menemani ke gereja walaupun itu berjalan dengan sangat pelan? Gereja bukan hanya dipenuhi untuk hal-hal program yang modern untuk generasi muda. Tetapi juga mari kita penuhi dengan kebutuhan para lansia. Tadi saya sudah mendengar bahwa ternyata di gereja ini luar biasanya setiap kompleks, setiap minggu ya ada ibadah lansia. Bahkan pertemuan ini dilangsungkan bukan setahun sekali tapi 3 bulan sekali. Tepuk tangan untuk gereja kita yang memberikan ruang ini. Luar biasa, luar biasa. Perhatian ini yang diberikan. Ibu bapak yang terkasih, lansia itu bukan sisa masa lalu, tetapi saksi perjuangan. Di balik rambutnya yang putih ada doa yang panjang. Di balik rambutnya yang putih ada air mata perjuangan. Di balik rambutnya yang putih ada kesetiaan untuk menjaga gereja ini tetap berdiri sampai sekarang. Terbukti ibu bapak hadir di sini. Tetap setia, memberikan persembahan pujian, tetap mau mendengarkan saya renungan. Luar biasa untuk kita tepuk tangan. Walaupun ini juga sejalan dengan kita baru kemarin memperingati tanggal 29 Mei, yaitu Hari Lansia Sedunia. Pemerintah mengatakan 30 menit, hai generasi muda, temanilah ya nenek, opa, eyangmu, kakekmu, para lansia. Hanya 30 menit. Kalau kita sekarang lihat apakah 30 menit? Oh tentu tidak, khotbahnya saja 2 jam. Iya toh. Kalah ini program nasional lewat dengan programnya Pok Halim. Luar biasa. Ibu bapak terkasih, kita kembali ke Rut. Rut mengajarkan tentang kesetiaan. Rut mengajarkan tentang cinta kasih. Cinta kasih bukan hanya lewat kata-kata, tapi ada tindakan. Tetapi ada juga satu kata yang mau saya berikan. Mungkin kita bisa praktekkan ini, hai generasi muda. Bahwa kasih itu mau mengatakan, aku tidak akan
meninggalkanmu. Ibu bapak di sini adalah ibu bapak saya. Oma opa di sini adalah oma opa saya. Karena itulah walaupun saya tidak lagi bergereja di sini, tapi doa dan cinta kasih saya selalu untuk oma dan opa. Karena seperti tadi di coklat tertulis, aku sayang kalian semua. Jadi ibu bapak, hari ini kita belajar untuk terus setia dan penuh cinta kasih. Dan mari generasi muda, jangan sibuk terus menerus dengan kegiatan kita. Materi memang bisa dicari, tetapi ibu bapak kita hanya satu. Jagalah, perhatikanlah, mari cintai mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.